everybody, welcome back to my channel in IOC English Online Class Santuy. Ya, jadi pada kesempatan ini agak berbeda ya, karena Miss Dwi benar-benar mencoba saya tahu perasaan kalian itu kadang males gitu kan, ikut PJJ, peritas lagi, postas lagi. Nah, kemarin singkat ceritanya saya itu bikin polling untuk siswa-siswa saya. Kalau misalkan selain bahasa Inggris, teman-teman itu ingin Miss Dwi bahas apa sih? Dan polling tersebut dimenangkan oleh cerita horor. Kali ini tapi Miss Dwi tidak sendirian. Miss Dwi sudah ditemani oleh seorang guru matematika, Ciile. Suaranya bagus banget, keren, cantik. Siapa lagi? Dia adalah Bu Ana. Bu Ana, Kamin. Hai. Harusnya yang nemenin ya, kalau cerita horor yang nemenin harusnya setan dong ya, hantu, Iya biar sih. nyata gitu. Tapi nggak apa-apa, ini beda karena memang yang kita cerita itu cerita hantu tapi yang pernah dialami gitu loh. Oh iya. Nah itu juga berarti salah nih bintang tamunya. Nggak apa-apa lah, nanti bagi-bagi cerita aja, bagi-bagi cerita. Yang ngalamin bukan aku sendiri, tapi teman-temanku pada pernah horor-hororan gitulah. Kalau misalnya sendiri percaya nggak sih tentang hantu gitu? Percaya. Ada gitu, percaya. Soalnya gimana ya? Ya percaya aja. Kenapa sih kok bisa? Maksudnya kan kadang nih kalau kita masuk ruangan gitu kan, ada orang yang merasakan kok aku merinding gitu kan. Ada yang nggak merasakan. Misalnya deket-deket dong, jangan-jangan masa kita kayak berantem. Nah gitu maksudnya. Maksudnya kok kadang ada yang ngerasain, kadang ada yang enggak. Kalau menurut misalnya gimana sih itu? Kalau itu kayaknya bakat-bakatan sih kalau menurutku ya. Kalau udah ada bakat ya dia bisa kayak punya, katanya udah bolong apa gimana itu? Bolong? Ada jalan masuknya apa gimana gitu. Tapi nggak semua orang kan memang itu ya. Berarti lebih baiknya ada bolongnya apa enggak? Ya enggak lah, nggak usah. Ya sih, dengar-dengar sih gitu, katanya kalau misalkan orang yang sering lihat atau bisa lihat itu ada sesuatu dalam dirinya tuh yang tidak sempurna gitu katanya tapi nggak gitu tahu ya. Wallahu a'lam lah. Oke. Nah sekarang aku mau tanya apa ya? Apa nih? Aku mau tanya, misalnya sendiri pernah mengalami itu nggak sih kayak horor? Ya itu kalau aku sendiri tuh nggak bisa lihat ya. Kalau ngerasa juga nggak terlalu nggak punya kepekaan aku tuh. Kayaknya aku salah ngundang orang. Iya benar. Apa biarin lanjut. Cuma ternyata di keluarga aku tuh pada bisa sebenarnya, pada bisa. Ada Om Bude itu, jadi dulu rumah eyangku tuh kan panjang ke belakang. Nah kamar yang paling belakang itu katanya pada lihat tuh, pada di situ tuh ada hantu Belanda, karena kan eyangku tuh tinggal di markas gitu. Jadi perumahan ABRI untuk perwira itu ada 2 rumah besar-besar, rumahnya rumah kuno gitu. Nah itu memang di situ tuh katanya hantunya itu Belanda gitu. Dan omku, budiku pada bisa lihat, tapi aku kan masih kecil juga sih waktu Belandanya itu. cowok apa cewek? Cewek katanya. Cantik apa enggak? Nah kebetulan omku tuh kan ganteng gitu ya. Nah itu suka digoda itu. Digoda hantu? Iya. Hantu bisa goda? Maksudnya tuh tahu-tahu aja gitu, tidur tahu-tahu nanti kayak ada yang nindih gitu. Nah terus nanti ya sadar sendiri tuh terus nggak apa-apa sih. Mungkin kalau kata orang Jawa tindihan itu ya. Tapi lihat memang pernah kayak lihat katanya gitu, lewat gitu. Ya kalau di hantu, film-film hantu kan sering ya, kalau misalkan hantu itu pakainya putih-putih, terus dia ngambang gitu kan. Itu kayak gitu juga apa enggak? Yang omnya itu iya, ya maksudnya kalau detailnya dia nggak pernah cerita sih. Paling harusnya didatengin langsung ya omku ya ke sini. Jadi besok kita undang omnya, Miss Anya. Cerita langsung sinonim. Kalau tentang kayak rukyah itu percaya juga, Miss? Di rukyah ya. Rukyah aku sendiri belum ngalamin. Memang Miss Dwi punya pengalaman orang dekat yang pernah di rukyah gitu? Enggak sih. Kalau orang deket di rukyah enggak sih, tapi kalau aku pernah di rukyah sih. Oh ya? Iya. Oh
malah Kenapa dia yang tanya? kan aku Ya. Aku pernah diruqyah. Jadi itu sedikit cerita ya teman-teman. Misalnya juga, jadi dulu waktu S2 dulu, saya kan tinggal di pondok kan. Jadi ceritanya di situ tuh banyak mahasantri itu yang kerasukan gitu kan. Akhirnya dipanggilkan Pak Kiai lah yang bisa mengusir jin-jin gitu kan. Akhirnya karena waktu itu saya jadi staf kan mendampingi saat ada ruqyah masal itu. Nggak banyak sih, hanya beberapa mahasiswa yang memang peka akan hal-hal yang kayak gitu aja, kayak tadi misalnya cerita gitu kan. Ada yang peka, akhirnya dikumpulkan lah itu di masjid, didoakan kan, dibaca-bacakan sama doa, maksudnya dibacakan doa gitu, ayat-ayat suci gitu kan. Kalau kan waktu itu masih staff ya, nemenin dampingin sama santri yang diruqyah, perempuan semua, nggak ada cowoknya waktu itu. Kalau cowok kan beda lagi ya. Nah setelah didoain itu selesai, maksudnya ustadznya bacakan doa, habis itu ustadz tanya kayak gini, apakah ada yang jalan di punggung, apakah ada ngerasa yang jalan di kaki, gitu. di lutut gitu. Nah waktu itu di sini saya ada, jadi kayak rasanya itu kayak ada semut yang jalan kanan kiri kanan kiri kayak gitu. Kalau misalkan ada angkat tangan maju ke depan gitu, saya angkat tangan. Gitu. Mana yang bergetar gitu, di punggung tat bilang gitu kan, di sini saya gitu. Rasanya kayak gimana ya, kayak ada yang jalan aja gitu, mondar mandir kayak gitu. Udah dibacakanlah doa gitu kan, doa kayak gitu. Nggak tahu gimana rasanya tuh kayak saya masuk ke hutan gitu. Jadi benar-benar gelap semua ya. Saya masih dengar ustadznya membacakan ayat-ayat itu, masih dengar, tapi tiba-tiba kayak ngerasanya tuh aku di hutan, terus nggak tahu gimana dari belakang itu kayak ada yang nendang gitu. Di sini kayak didak kayak gitu, terus tiba-tiba sadar gitu. Terus kata teman saya, kamu tadi teriak-teriak loh. Berarti sebenarnya itu ya kayak gitu. Nah terus ustadznya tanya, mbaknya Miss, waktu bilang gini, mbaknya ada ngamalin zikir tertentu nggak gitu, agar pingin sesuatu terkabul, atau ada nggak pernah ngamalin kayak gitu? Kalau misalkan ada, itu jangan diteruskan. Kenapa? Karena kadang kayak gitu itu dimasukin sama jin-jin gitu. Saya bilang nggak ada tat, nggak pernah ada kayak gitu. Oke gitulah. Habis itu beda lagi, diajak ngomong itu kayak apa ya, nggak ngeh gitu kan. Kayak di sini di telinga itu kayak berdenging nih kayak gitu. Tiba-tiba saya bilang kan sama ustadznya, tat ini kayaknya ada yang aneh. Terus telinga saya tuh diginiin saya tuh mendengar suara saya tapi kayak bukan suara saya gitu. Kayak orang disembelih, tau gak sih? Tadi gitu-gitu. Aneh ya. Itu memang nyata sih dulu waktu saya di pondok ternyata ya. Dan habis itu rasanya kayak lemes, kayak ya nggak itu. Dan waktu itu saya masih ingat kamar saya itu di lantai 3 teman-teman. Di lantai 3 sampai saya tuh nggak bisa jalan, kaki saya tuh berat sekali, nggak tahu kenapa, jadi kayak berat gitu kan. Sampai mau jalan itu nggak bisa dipapah sama 2 orang, bukan karena lemes tuh, tapi karena kaki saya nggak bisa digerakkan gitu. Dan ternyata setelah dari ke telinga itu pindah ke kaki. Pindahnya ke kaki. Bentuknya kayak apa kata kiainya itu? Maksudnya itu sebenarnya makhluk apa ya? Enggak dijelasin sih, cuma kata beliau itu kayak ada jin gitu yang masuk gitu. Dan sebenarnya itu tuh udah saya rasakan sejak SMP. Jadi kalau setiap sholat doa itu pasti kayak ada yang jalan gitu di sini. Tapi kan saya mikirnya paling kecapean gitu kan. Enggak kalau sebenarnya itu ada sesuatu di situ gitu. Pernah nggak kayak gitu? Aku kalau doa gitu ada yang getar-getar teman-teman, hati-hati itu jangan jin loh. Diruqyah aja Kalau temanku sampai sakit sih, ada temanku tuh dia tuh sakit ya, sakitnya tuh katanya sih mah gitu, mah tapi kok sampai sakit sekali gitu, maksudnya nggak biasa rasanya. Terus akhirnya dia datang ke tempat ruqyah itu, ternyata katanya itu ada jin dingin di tubuhnya, itu jin dingin itu, jadi harus diambil. Nah setelah diambil berangsur-angsur dia baik. Jadi mungkin ternyata ada juga jin yang bisa bikin sampai orangnya tuh sakit, menderita ya? Gitu ya. Sakit gitu. Jin dingin. Saya kira jin itu jin panas dingin, ya katanya. Ini dingin. Bisa bikin itu kalau dibacain dia menggigil iya? gitu. Tapi terus berapa kali tuh sembuh sih.
Temanku SMA yang itu pinter rukyah kayak gitu. Oke. Rumahnya di situ Jalan Kalimantan situ. Jalan Kalimantan. Ini buat kalian yang mau rukyah. Ini nggak endorse rukyah ya. Cuma sharing aja gitu. Itu suami istri temanku itu yang nanti kalau cewek ya sama yang temanku yang cewek itu, kalau yang cowok sama suaminya. Jadi dua-duanya itu apa namanya pinter itu kayak gitu. Pintar rukyah gitu ya. Kalau di sekolahan sendiri pernah lihat nggak, Mom? Di sekolahan kok enggak ya? Aku tuh orangnya nggak bisa ngelihat kayak gitu ya, bersyukur sih. Iya sih benar sih, bersyukur. Kadang ada orang yang sampai ketakutan itu kalau melihat hal-hal yang kayak gitu sih. Alhamdulillahnya gitu. Miss Dwi pernah kayak gitu, pernah ada jin kayak gitu, berarti pernah ngelihat nggak? Kalau ngelihat nggak tahu itu ngelihat apa enggak ya. Tapi enggak sih. Kalau ngelihat nggak, tapi kayak bisa ngerasain aja gitu. Kayak di situ ada kayak beda aja, hawanya tuh beda. Hawanya beda. Bisa ngerasain gitu. Kadang Aku tebel kali ya, enggak. jadi hawanya tuh kayak beda, misalkan masuk ke ruangan gitu kayak ini ada gitu. Ya udah gitu doang sebatas itu, tapi alhamdulillahnya sih nggak pernah sampai lihat ini kayak genderuwo itu enggak. Gitu sih. Kalau pengalaman yang lain juga sebenarnya pernah. Di waktu sholat gitu kan, waktu sholat di masjid kan, di SMK sana. Sholat gitu, malam sholat isya, waktu itu habis ngajar di kampus kan, sholat isya di sana, mampir itu aku wudhu kan. Aku masih inget banget itu keran itu udah aku tutup. Ketika aku mau pakai mukena, kerannya kebuka. Aku mikir apa aku tadi lupa gitu kan. Yaudah aku samperin lagi aja kan, aku tutup lah itu kerannya. Oke. Aku balik lagi, nyala lagi. Berarti digoda benar-benar ya. Aku mikirnya nyala lagi nih, yaudah aku ke situ lagi, aku tutup ya. Dia bilang maaf ya, aku tutup ya, aku mau sholat gitu. Udah aku sholat kan, sholat gitu. Tapi tiba-tiba ketika setelah takbiratul ihram, kayak ada kaki yang jalan plak. Aduh, gitu. kok Dalam nakutin hati ya. dalam hati kayak ini setannya berarti mau jamaah nih gitu. Itu doang akhirnya. Udah. Terus ketika udah selesai sholat, saya tanya kan sama temen yang udah lama di situ, tanya emang kalau di musola situ emang sering ya? Dia bilang iya emang sering gitu. Emang ada apa? Dilihat po? Enggak sih, cuma kayaknya tadi aku jamaah gitu. Gitu sih, maksudnya nggak sampai lihat langsung, tapi merasakan. Aku merasakan aja enggak sih, makanya aku salah nih diundang di sini nih. Harusnya kita tuh bikin story yang apa gitu, yang benar-benar bikin anak-anak tuh ini ya penasaran gitu ya. Apa ini juga udah mewakili sih teman-teman. Kan teman-teman kan kemarin request kan, Miss Dwi sudah sharing cerita cinta, cerita horor, ngobrol sama guru. Nah ini cerita horor yang ngobrol sama guru. Oke. Harusnya aku dipanggilnya kalau cerita cinta nih. Kenapa? Cintanya horor katanya. Cintanya horor. Kenapa cintanya? Pernah putus? Oh kan ini bahasnya horor ya. Kan nggak apa-apa. Jerempet. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui cerita cintanya dari guru matematika kita, bisa komen. Nanti saya undang lagi Bu Anangnya. Kayak gitu. Terus terakhir nih, Mem, kalau misalkan selama PJJ ini biar tetap semangat, harus gimana sih? Biar tetap semangat. Iya. Ya itu ini siapa namanya, tetap terutama dari minat dulu, harus menumbuhkan minat yang besar untuk belajar. Benar-benar kalau pas guru ngasih tahu ini kamu harus bisa, ya cobalah kamu baca itu benar-benar gitu. Jadi kalau udah baca tapi nggak bisa, ya langsung chat aja sama gurunya, atau kalau saya biasanya nyuruhnya tanya di grup. Jadi nanti kalau di grup kan dibahas, temennya semua bisa ikut menanggapi, bisa ikut bisa tahu gitu ya materi yang ditanyain. Mungkin kesulitannya sama dengan yang dialami teman-temannya juga gitu. Emang sulit sih kalau PJJ itu buat ke situ ya, godaannya banyak pasti ya. Mau ini mau kadang itu, sebel nggak mau sih? itu Kadang gitu sebel ya. nggak kalau misalkan ada siswa yang ngechat pribadi kayak gitu? Sebel nggak? Chat pribadi saya nggak apa-apa sih, kalau saya pribadi nggak apa-apa. Maksudnya seringnya tak tanggepin, tapi slow gitu. Kadang slow respon sih saya. Cuma tetap tak tanggepin.
biasanya. Tadi terus apa lagi Mam tipsnya selain mengikuti instruksi dari guru? Apa ya, kok aku soalnya bukan murid PJJ, jadi aku nggak tahu ini tipsnya. Kalau aku sendiri sih ya harus apa namanya, apapun yang terjadi ya ikuti itu ya, jangan sampai kelewat tugas satupun gitu ya. Kayaknya Mbak Nada agak galak. Saya salah undang orang. Astagfirullahaladzim. Enggak agak lagi. Astagfirullahaladzim. Oh, iya. Maaf. Nggak bisa-bisanya itu keren banget, apalagi kalau udah nyanyi. Melting. Boleh nggak Miss nyanyi sedikit di konten YouTube-nya Miss dulu? Teman-teman ya, Nggak mau ya. persiapan. Nggak apa-apa, justru yang nggak persiapan itu menunjukkan talenta sejati. Kok aku alay banget sih. Lagunya nggak ada yang Siswaku lihat gimana. Nggak apa-apa, lanjut. nyanyi apa ya? Nyanyi apa ya? Terserah misalnya. Ayo dong, nyanyi dong. Enggak ah. Nanti aku jadi penari latar. Weh. Lagunya yang cocok sebenarnya pengen Sahabat Jadi Cinta, tapi liriknya nggak itu. Itu loh sahabat jadi cinta yang Mike Mohede kok itu. Aku suka lagu itu, yuk duet yuk. Suaraku jelek. Enggak, harus cari lirik, enggak hafal. Kita sambil nunggu misalnya cari lirik. Jadi teman-teman ini adalah guru matematika kita, mungkin yang kelas 10, 11, 12 ya, sering ketemu dengan Bu Ana. Ini dia Bu Ana, saya hadirkan. Gitu, Bu Ana itu suaranya bagus banget, keren. Enggak ah. Iya, serius. Ini loh. Yang ini. Tahu kan? Enggak tahu. Ini refnya aja. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Wow, nggak cocok nih. Horor malah nyanyi, aneh kan? Ya kelihatan pemirsa. Oke, terima kasih sekali Bu Ana sudah menyempatkan hadir di IOC English Online Class versi santuy. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Tetap di IOC Million of Trick Mastering English. Bye bye. Bye.